nomor 12 setelah boleh perbu pada fasilitas besar yang disebutkan itu 20% sampai itu assessment ratio namanya. Assessment ratio yang mengurangi sehingga tamunya kaget loh. Awalnya bayar pajak gur hanya 50.000 berapa itu bukan justru Pak Bupati ini jangan sampai kena-kena menjadi karena kekagetan itu bijaksana punya. Dan saya ingin meluruskan juga berkaitan dengan tadi pengurangan itu kebijakan daerah masing-masing. Ya, berarti kalau bisa, DKI nilai hidup di sana dengan punya 3 juta di DKI sulit makan. Kita 3 juta di sini itu lebih enak lah makannya. Jadi nilai hidup kemudian kebijakan daerah tidak bisa disamakan Pak. Sama seperti misalkan ya, kita mengikuti DKI tunjangan camat itu dulu itu sudah sampai 32 juta. Saya di situ 6 juta. Apakah saya harus protes dengan Pak Presiden? Ini kebijakan daerah, kita harus bedakan kebijakan daerah, kebijakan pusat. Ini kita coba Pak. Mungkin begini, kita menanggapi dari masyarakat. Legislatif terkait masalah PBB. Yang lain-lainnya ini contoh. Jadi gini Pak, ini di masyarakat kita menanggapi. Ini yang ada kenaikan PBB, dulunya hanya 50.000. Kan begitu. Sekarang kok menjadi 150 sampai 200. Ini yang diminta agar kembali lagi 50.000 gitu loh. Cukup tahu punya caranya pemerintah daerah kembali lagi ke 50.000 yang lalu. Mereka. Gue seragam jadi punya caranya. Kalau punya caranya, saya ketemu munggah-munggah sini lah Pak. Misalnya sejuta, jangan sampai 100 lebih apa 200 gitu loh. Mesti ikut ikut tak masyarakat itu. Kalau saya kuliah. Kan masalah BPHT itu kan orang kita bahas. Iya. Betul, Pak. Kita orang Tanan tahu tuh kalau Pak Yasin dinoleh, tapi masyarakat nggak ngerti masalah BPHT itu. Jadi dibahas di masyarakat itu PBB Pak. Dulunya 50.000 naiknya kok sampai 200 150 kan ora wajar. Oke lah naik. Mau 50 jadi 70 atau 80 wajar lah. Tapi ke 100 suweh itu ya ora wajar. Iya, ini teman-teman. Dulu. Pasti kan Pak jadi kita bicara masalah undang-undang, peraturan kan semuanya umum. Tidak bisa kita masuk ke privat-privat. Ngeten Pak, ini tidak umum. Ini semua masyarakat kok umum. Contohnya Pak jadi pulau. Ya umum. Kan umum. Lagi kalau umum ini tidak privat. Bupati membuat kebijakan lain. 50 dulunya kan dibidikan 50.000 Pak. Yo naik positif. Jadi 100 sama masalah. Masalah. Ngono lho, itu tak rasa di masalah undang-undang kok desa ngerti undang-undang. Boleh nambah dikit enggak? Iya, Kan demo. Iya kan demo. Orang ke demo agar udah dibahas. Ya, siap Pak. Anggere pajaknya rasional, gak sudah demo. Ya, intinya gitu. Pak Manurung mohon izin. Saya sebenarnya kan nggak ada keinginan demo ya, karena ditantang sama Pak Sudiwo. Ini teman-teman sudah tahu semua. Termasuk Pak Sumadi ya gram gitu, ya harus ditantang. Kayaknya konjol ya. Intinya gini. Seperti contohnya dibilang sama Pak Jasman itu benar sekali dan hampir 90%. Saya bilang 90% lah, karena 10% itu ben ini tertentu. Baru saat tadi saya di balai desa loh. Nah, sama kayak saya Pak. Saya itu ngontrak, belum punya rumah saya. Miskin. Sampai saya belum bayar loh itu. Dan yang bayar pajak. Loh, makanya itu dari itulah. Dari 190 dulu saya bayar tahun kemarin, sekarang 660. Kalau bayar biaya deh Bapak. Artinya tuh begini, saya ini teman-teman semua praktisi bisnis, ya. Saya mewakili bisnis, ya mewakili rakyat. Nah, dengan orang beli tanah mau dibalik nama harganya selangat itu nggak peduli rakyat kecil, nggak peduli. Hanya personil itu. Kenapa? Karena orang jual beli itu berarti punya uang. Jangan bilang nggak punya uang, nah aku nggak ngomong kaya loh ya. Tapi pasti punya uang. Tetapi kalau rakyat-rakyat kayak saya ini kan saya nggak jual beli rumah. Saya ini bayari manggoni oma. Ini yang jadi polemik kayak saya berani. Sebenarnya saya nggak kepengen berani, tapi kan di tanah saya nggak berani. Akhirnya saya mulai. Nah ini mohon kebijaksanaan sebelum kita demo besar-besaran. Yang rugi itu bukan bupati tok. Masyarakat pasti rugi. Saya demo rugi nggak tahu duit. Tetapi ini adalah hak. Ini mohon, kita bukan geng-gengan, bukan. Ayo bangun pari yang benar-benar, ayo bangun bareng-bareng. Tetapi dengan cara kayak begitu, sorry, tadi dibilang masalah itu benar.
aku Bupati Pak Adi Sudewo. Janganlah. Kalau permasalahan ini antara Pak Haryanto sama Pak Sudewo, anak kelahi sendiri, jangan dikorbankan kita. Nah, Itu loh. Saya itu paham karena apa? Karena adik saya itu adalah kubu yang netral. Minta sebut aja adik saya. Sekarang adik saya jadi korban. Gara-gara saya mau demo diancam-ancam. Seperti apa itu? Loh, saya berani. Jangankan adik saya, Sudewo tak bunuh saya berani. Bukan Sudewo tak yang berani membunuh orang, saya berani membunuh orang. Tetapi ini bukan masalah berani atau nggak berani. Ini pemerintah. Ini milik kita bersama loh Kabupaten demokrasi. Nah monggo lah, kita semakin pintar, harusnya kita semakin demokrasi. Gitu Pak Manurung. Siap. Nah Anda sendiri kan bukan pakai Pak Manurung. Siap. Tapi ini mohonlah diadeno. Siap. Sudah? Makasih. Kalau sudah kita simpulkan. Ya, sebabnya kalau kita kemana-mana, Saya tak kelar dulu. Ojo balik Tambah emosi. Saya ini dengan Tadi saya matur bahwa hak wajib pajak itu kita penuhi, kita terima. Yang mengajukan pengurangan, keberatan, pengurangan, pembetulan kita terima. Termasuk orang miskin pun, misalkan hari ini tidak bisa makan, masa suruh bayar pajak, silahkan nanti. Kan data miskin ada. Nah orang miskin barangkali malah tidak punya rumah kan, tidak punya tanah. Mohon maaf Pak, saya tak tanya kalau Iya, gimana? dengan mengatakan orang miskin. Kriteria orang yang miskin itu yang seperti apa? Yang diharapkan bisa mengajukan mediasi atau pengurangan Pak? Setidaknya itu Saya sih apa yang begini? Mas saya Pak, ya Pak, monggo. Begini, saya sepakat dengan Mas Ali Yusro bahwa memang permohonan keberatan itu memang ada ruang di situ, di peraturan manapun ada untuk mengakomodir hal-hal seperti miskin, janda dan lain sebagainya. Tetapi bila kita mendefinisikan miskin itu apa, undang-undang juga kan tidak mendefinisikan. Itu menjadi ruang privat lagi kan. Tidak bisa mengatakan miskin itu kayak apa, tidak bisa juga. Nah, ruang itu diberikan oleh peraturan perundangan jikalau ada yang menganggap misalnya tentu harus didukung dengan Pak Kepala Desa lah yang pemerintah setempat. Iki lo benar-benar miskin. Orang rasa dibukti-bukti no BPKAD miskin, desa kepala desa datang pasti sudah miskin. Karena di peraturan tidak boleh privat seperti itu. Ya sepakat dulu ya. Nah, clear. Nah terhadap teman saya Mas Yaya Gundul, saya sangat bisa delorengnya. Teman saya sangat bisa memahami dan menyadari polemik yang terjadi, termasuk yang disampaikan oleh sahabat saya Pak Sumardi. Seolah-olah jadi masyarakat tantang menantang, tetapi saya bukan atas nama Pak Bupati, karena saya tidak bisa mewakili beliau. Saya mohon maaf kepada Mas Yaya Gundul, ya. Terlebih kepada Mas Yaya Gundul, kalau itu dianggap sebagai suatu tantangan, dan juga kepada teman-teman Pak Sumardi Gejil dan mungkin kepada yang lain sebagainya. Tapi saya bukan mewakili loh ya, bukan mewakili. Mohon maaf Pak Bupati, saya bukan mewakili. Artinya masyarakat juga harus kita menjadi beban bersama untuk kita edukasi bahwa pembangunan ini harus terjalan. Iya, harus terjalan. Nah terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Yaya, Adik dan lain sebagainya, nanti akan saya coba menjembatani. Karena apa yang jenengan sampaikan juga bisa benar bisa tidak kan? Bisa benar bisa tidak. Tetapi alangkah arif dan bijaksananya kalau itu bisa diselesaikan dengan baik supaya tidak ada tafsir-tafsir tersendiri yang beredar di masyarakat. Siap, oke betul. Harapan saya kepada pimpinan kita Pak Rianta ya ketuanya ya salam hormat kepada beliau walaupun nggak rawuh tetapi ada Pak Sekjen dan semuanya lah. Ini mari kita kawal pembangunan ini harus jalan. Kalaupun ada polemik-polemik di tengah-tengah masyarakat, peran kita sebagai LSM dan juga LSM ada dua fungsi, kontrol kepada pemerintah dan juga sekaligus penyeimbang polemik yang di masyarakat. Artinya harapan saya, nyun pangapunten Pak Rianta dan Pak Sumardi teman-teman, fungsi kita LSM yang dua ini harus berimbang. Jangan hanya kontrol kepada pemerintah, tapi kita juga membangun edukasi, mengagumkan
lapisan masyarakat. Saya kan percaya sekelas Pak Rianta, tokoh yang sudah tidak kita ragukan lagi pengalaman dan jam terbang beliau, sangat concern dengan apa yang dikatakan, dengan pembangunan itu harus diikuti dengan ketenangan, kedamaian. Jadi saya sebagai bagian dari masyarakat juga sangat mengharapkan kita semua nyaman, tenang, aman, termasuk saudaraku, sahabatku Yaya Gundul. Ya. Habis ini saya pengen ngobrol pribadi dengan Mas Yaya Gundul. Wah, sih. Boleh kan? Boleh, bos. Supaya tidak ada miskomunikasi. Kadang begini, antara pejabat dengan masyarakat bisa terjadi miskomunikasi dan ini disusupi oleh orang-orang tertentu. Nah, ini memang perlu ngobrol begini perlu supaya tadi memotong orang-orang yang ingin masuk membuat keruh. Setelah panjenengan rawuh di sini ngopi bareng, diskusi bareng, maka efek-efek atau orang yang mencoba memanasi antara Mas Yaya Gundul dengan Pak Bupati clear. Saya janjikan Mas Yaya Gundul, panjangan clear dengan Pak Bupati, tanggung jawab saya clear. Ya. Enggak ada tangan aku. Ya, saya dari perwakilan teman-teman masyarakat Pati. Siap. Saya mau menyampaikan ada aspirasi teman-teman. Dua hal yang teman-teman inginkan mau sampaikan di waktu akhir demo itu, mohon untuk pajak PBB diturunkan seperti semula. Karena itu sangat membebani masyarakat. Apapun dasar hukumnya, apapun regulasi, kita nggak tahu Pak, kita masyarakat umum, kita nggak tahu hukum, kita nggak tahu aturan. Yang kita ingin kembalikan pajak PBB kembali seperti semula dan batalkan pajak pedagang kaki lima. Iya, siap. Kalau dua hal itu tidak dipenuhi Pemda, pastikan kita buat dorong. Salam Mas Yaya. Aku nggak usah aku. Merosot sih. Ada tambahan Pak. Saya bela aku saya. Tadi begini, masyarakat kita tidak bisa. Saya bukan corong pemerintah ya, bukan corong pemerintah. Masyarakat itu tidak bisa dihalang-halangi terhadap menyampaikan pendapat, termasuk demo itu tidak bisa dihalang-halangi karena itu hak konstitusi dari masyarakat bisa menyampaikan pendapat. Apa yang disampaikan oleh beliau Pak siapa tadi? Pak Supriyono ya tidak menjadi masalah. Saya ya secara pribadi memberikan dukungan karena suara masyarakat juga harus didengar, ya, tidak apa-apa itu. Tapi terkait dengan pajak UMKM tadi ya. PKL. Yang kelima, Ya termasuk FKM juga. Iya. Judul peraturannya ini maaf ya. Judul peraturan itu saya bukan PKL, bukan UMKM. Tetapi itu diatur oleh Perda. Cuman selama ini tidak ditertibkan, tidak dieksekusi. Terhadap ini Pati belum mengeluarkan apa-apa pun, cuman menertibkan peraturan yang sudah dibuat pemerintah yang lalu terhadap 10% itu. Itu terhadap itu. Tetapi apakah dieksekusi apa enggak oleh pemerintah sekarang? Kalau saya berbicara sebagai orang hukum yang pangapunten, di situ undang-undang atau peraturan yang ada, maka harus dieksekusi. Itu produk dari pemerintah sebelumnya. Terhadap 10% itu mungkin yang jangan sampaikan ya. Yaitu. Jadi artinya ya saya sangat mengapresiasi yang disampaikan oleh Mas Supriyono tadi. Masyarakat demo ya tidak menjadi. Mohon maaf Pak, karena di sini saya lihat tidak pas lah. Sekarang PKM harus sesuai perda, sesuai aturan. Sedangkan yang melanggar perda seperti karaoke dibiarkan. Kan nggak adil Pak. Kalau mau ditertibkan, semuanya ditertibkan termasuk karaoke yang melanggar perda. Ya. Kontribusinya berdua. Apa takut bebas mabus karaoke Pak? Nah, gini. Kembali Ke laptop. Gue ngerti Mas. Iya masukan yang bagus. Seperti kemarin saya Pak, saya kemarin dari Sabtu didatangi Satpol PP. Saya buka warung di Gempol Sari baru 3 bulan. Saya didatangi ibu Satpol PP menanyakan perizinan warung. Warung apa? Warung makan sama jual degan di pinggir jalan. Ya wes nanti kasih sterloke cetak makan. Siap. Itu. Oke, gini loh Mas. Enggak boleh nambah dulu. Benar Pak. Ini belum kesimpulan Pak. Enggak, itu menanggapi yang tadi. Enggak menyampaikan Iya. menyampaikan yang Iya. Yang jadi kan karyawan saya Pak.
karena saya nelpon Pak, ada Satpol PP menanyakan perizinan warung. Aku tak ngomong ada petugas. Terus Mas, ini ada pengaduan masyarakat terkait keberadaannya warung jenengan. Itu ada warga yang komplain. Warganya siapa? Komplainnya seperti apa? Ya makanya saya kesini mau klarifikasi terkait perizinan. Bu, nak jenengan takok izin warungku. Yo izin warungku tok. Warung begembeng sama gursu kan tertib. Warung miras sama gursu tertib no. Karo kayak udah warung kak miras sama pakai tertib no jual aku tok. Dan macam apa? Oh saya marah Pak. Siap. Itu jam 10 pagi datang itu. Kebetulan di video sama karyawan saya. Saya dikirimi, terus saya datang ke Satpol PP. Saya tunjukkan videonya sama petugas yang indikator. Ibu ditelepon, ibu Satpol PP katanya perjalanan ke Semarang. Itu kan udah nggak pas Pak. Oke. Nggak boleh seperti itu lah. Ini sampai ngomong saya belum itu. Mas Vino saya kalau saya kan di BPKAD itu kan berkaitan dengan pendapatan. Lah kami tidak ada kaitan dengan perizinan kalau kami. Jadi perizinan di RDP atau di ya Satpol pun tidak perda kalau Satpol. Lah begini berkaitan dengan BPJS biar kita satu persepsi juga karena kemarin itu ada yang salah menyampaikan toko kelontong. Toko kelontong kan beli barang-barang sudah jadi kan itu kena PPh sendiri itu. Jadi yang PBJ yang 10% adalah PBJT pajak atas barang dan jasa tertentu. Salah satunya adalah PBJT atas makanan dan atau minuman. Itu besarannya 10% sudah ditentukan dari sana dari pusat. Itu kan main dengan pajak PKL Pak. Makanya tadi Pak Manu sudah bicara bukan pajak PKL. Kita PBJT atas makanan dan minuman. Tapol mie kan buat makanan, lamongan, warung bakso kan. Itu undang-undang. Itu undang-undang Mas. Dan selama ini kita belum mengatur, belum tertib. Dan Pak kami kemarin baru mendata. Saya tak ngatur Pak. Bentar, saya belum bicara. Iya. Oke. Jadi kami hanya memiliki satu persepsi lah. Kami kemarin memang berapa sih potensinya mendata dan sebagainya. Itu bahan untuk menetapkan sebuah kebijakan kan seperti itu. Apakah lah di sana sama di dalam ruang pajak ada ruang-ruang yang namanya keringanan, pemberian diskon ada. Itu justru nanti dengan pengendalian kan kami bisa termasuk mungkin dengan Pak Gubernur kita bisa menyampaikan. Nek pajak sudah berlaku segini bagaimana dengan kondisinya? Oh mungkin diskon sama seperti PBB ada diskon kan pengurangan. Jadi pemerintah itu tidak menutup mata atas keluhan masyarakat, atas keberatan masyarakat, atas pengajuan perubahan. Intinya sih seperti itu. Jadi makanya ruang seperti ini saya terima kasih sekali malah setidaknya saya menyampaikan. Tadi sepakat NJOP itu sepakat itu yang disampaikan beliau kan NJOP kan. Nah kita juga mengajar NJOP ya udah kita ikuti itu. Iya karena ini ada revisi Pak, karena ada masukan-masukan seperti ini. Jadi mohon maaf ya. Benar bolak-balik beliau saya. Ya. Wah, saya. Tidak, artinya ini saya Sudah kan? Mas ya, sudah bisa terima ya Pak. Mau dulu. Nah ini saya kasuistik privat, Selesaikan privat aja. jasa dibahas. Ya, begini aku tak ngomong. Jenengan itu boleh tarik pajak siapapun. Kalau pemangku kepentingan pejabat publik kita itu dipercaya rakyat itu tidak percaya dengan pejabat publik itu. Semua uang itu masuk ke kantong. betul. Pungli. Lu nek enggak saya bicara sampean salah lagi. Kalau pejabat publik itu bersih, Pak, rakyat ikhlas. Betul. Kenapa rakyat tidak ikhlas? Karena kotor. Betul. Sapunya kotor. Betul. Mau menyapu hanya akan menyisakan kotoran. Itu masalahnya. Makanya di sini Bapak jangan bicara undang-undang karena Bapak itu tidak patuh undang-undang. Betul. Ujung-ujung uang hasil pajak dikorupsi Pak. Rakyat itu Bukan disuruh patuh undang-undang, pejabatnya nggak patuh. Makanya kalau Bapak mau apapun itu silakan kita ikuti. Tapi pejabat harus bersih dulu. Tahu nggak? Apakah perlu saya sebutkan satu persatu? Kan nggak usah. Siapa berbuat apa? Semua itu paham. Artinya di sini. Ya benar ya benar. Iya kan? Benar. Kita ini disuruh patuh aturan. Lu yang membuat aturan nggak patuh. Betul. Kalau itu mau disampaikan besok
tanggal 13 Agustus. Oke. Ya. Begini, sekarang kita simpulkan. Sudah Pak, kita simpulkan aja. Ini kami ini sekarang ini kami seolah seperti di ruang Japarium. Aparat pemerintah seolah sedang Japarium. Masalah bayar pajak itu kami tidak menerima cash, semuanya masuk dalam sistem. Dana keterlaporan itu yang pertama. Yang kedua, silakan penjenengan mengamati saya. Rumah saya diboleh, kekayaan saya berapa? Silakan menjadi track record, silakan jangan cari yang namanya Febus Mono seperti apa, silakan. Apakah saya pernah bayar jabatan? Saya tegaskan, sampai detik ini saya tidak pernah. Jangan miskin udah surat SKTM. Masih dari hasil Karena begini Pak, ketika kita bicara masalah koruptor, itu kan oknum. Iya. Saya terutama sebagai bendahara umum daerah, wallahi, jangan boleh melihat saya, karena saya ini jumlah penting. Kalau saya sampai mengambil uang pajak penjenengan, menurut saya Pak, saya punya anak, punya istri, punya keturunan nantinya. Bagaimana saya mau bertanggung? Kalau lebih baik, kalau masalah, hukumlah saya sekarang. Kalau saya punya salah, kemudian saya dipanggil Gusti Allah, ketika saya di sana, saya tidak bisa kembali lagi untuk ngomong. Maksudnya itu, silahkan pendengar kontrol saya. Jadi koruptor itu oknum. Karena mohon maaf, saya juga tersinggung Pak. Saya aparatur, silakan cek track record saya monggo. Pun. Kan itu bukan ada. Ini juga ada juga. Banyak Pak pejabat yang baik-baik, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Pak sistemnya masih bobrok. Ya, Kita kan makanya di dalam karena perundang-undangan yang memang dari semenjak tahun jahiliyah, dari semenjak tahun jahiliyah itu tidak ada revisi sama sekali. Bukan sama sekali ya. Tidak ada revisi yang memang dalam hal ini untuk kepentingan masyarakat kecil. Contoh, mohon maaf Pak Manur ya, terkait dengan PBB yang dengan sampaikan tadi. Itu satu hal contoh Pak. Satu contoh kecil saja yang memang hal-hal seperti ini itu tidak berpihak ke masyarakat kecil. Betul. Artinya ini kan berpihak ke orang yang punya uang. Betul, ini karena kebetulan contoh yang besar. Nah, yang ini kecil sudah saya kan satu contoh kecil. Satu contoh kecil. Karena ini Bahasa ya ini. Harus kita maklumi Pak, pembahasan 250% maksimal ini ke lapisan bawah juga kena. Ini karena kebetulan saya dapat yang contoh yang kecil punya besar, saya, yang punya kecil saya, ya. punya ayah saya di Pak Parmen. Kalau yang kecil, Silakan Pak. Saya menyampaikan satu contoh kecil saja. sama. Ini saya dapat pengurangan. Bukan yang besar saja, yang kecil Iya, kebetulan ini saya kocok nih, tak kocok nih. Ini ada nilai tanah 308 juta. Ya, pajaknya 110.000. Oke, apa ini nggak usah. Loh, Objek pajak Pak. Bandingkan ke satu objek pajak. Ini satu objek pajak ini. Enggak kan membandingkan itu. Bukan itu. Yang saya maksudkan begini. Jadi ini kan payment sama payment. Saya nggak bicara itu. Sama itu. Yang saya bicarakan ini 300 juta, pajaknya 110.000. Ini 5 miliar, pajaknya 165.000. Oh, suge. Jumlah tanah. Oh, suge. Pol mengukur Bapak. Ini yang kebijakan Bapak. Karena kekagetan tadi loh. Kalau kita mau mendekati Bukan bilang suge. bukan gitu Pak. Menurut saya karena ada juga orang kan tanah punya banyak karena warisan. Nyatanya orangnya mangan nggak angel. Ada loh. Ya, betul. Artinya kita bisa mengeneralisir. Ini karena kebijakan Allah. Justru ketika ada kaget tadi itu loh. Wah, jadi ada makanya dibatasi 250. Dan ini termasuk yang kena untung. Kembali ke laptop Pak. Oke, Jangan sama nunggu. sama oke. Begini. Saya mengatakan bahwasanya sapunya kotor tidak bermaksud untuk menuding dengan Enggak. saya ini berkiblat pada tampilan televisi setiap hari yang semua pejabat Bukan pemerintah elit bukan semua. ya, di sana. Tapi di semua kedinasan atau semua kementerian itu ada loh koruptor. Tapi kan bukan semua orang. Kedinasannya bukan orang itu. Iya. Kedinasannya itu Sama kementeriannya. gitu. Bukan Kementerian. orang. Sampai dengan Kementerian Agama itu korupsi. Ya, oke. Diluangin Pak tahu tadi. Jadi saya ingin sampaikan bahwasanya
sementara saat ini masyarakat itu belum yakin 100% bahwa pejabat kita termasuk hukum. Pejabat itu buat jenengan Pak ya. Pejabat kita itu belum baik. Makanya mereka bayar pajaknya nggak sadar, nggak ikhlas. Satu. Kedua, ini kesimpulan ya Pak ya, biar selesai. Itu. Jadi kenapa masyarakat ini berontak masalah pajak? Karena mereka menganggap duit yang masuk di negara itu masih belum teraplikasikan dengan baik, lebih banyak kebocoran. Akhirnya mereka tidak ikhlas. Dengan demikian mereka datang kemari itu dalam kerangka perbaiki dirimu sambil berjalan pajak naik. Ya, setuju ya? Satu, dua. Termasuk Bapak Manurung yang menyampaikan ini aturan, ya, aturan yang tidak mengandung sanksi pidana. Sebenarnya adalah sanksinya administratif. Namun persoalannya yang saya sampaikan tadi, kesimpulan dua yang saya sampaikan tadi, bahwa pembuat aturan dan pembuat hukum itu tidak patuh aturan dan hukum, karena hukum dan aturan masih bisa diperjualbelikan dan untuk keluarga kotaknya banyak. Itu kedua. Ketiga, masyarakat itu Pak tidak mengenal rasio, hitung-hitungan rasio. Saya juga belum buka ini. Jadi kalau Bapak terangkan ini hitung-hitungan rasionya begini, maka masyarakat harus menerima. Tidak tahu masyarakat itu. Tiga. Keempat, kalau Bapak mau naikkan pajak rasional berdasar yang dipahami rakyat, karena Bapak memimpin rakyat berarti otaknya Bapak itu otak dengkul seperti kami. Ya, jangan Bapak bicara dengan otak dengkul seperti kami, Bapak pakai intelektualitas tinggi, nggak nyambung Pak, nggak nyambung. Maka karena Bapak itu menulis 20-100%, maka naikkan pajak itu maksimal 100%, jadi 200%. Dengan demikian masyarakat tidak perlu bertanya karena bisa dipahami secara akal logika masyarakat. Nah ini tidak bisa dipahami masyarakat ya, betul. Nah, oke, itu. Kelima Pak. Jadi satu kajian di sini, Bapak silakan naikkan, jangan pakai rumus yang daki-daki, yang pakai rasional utak dengkol aja. 100% maksimal, wes selesai urusan. Dulu 100.000, sekarang 200.000. Oh iya, tulisannya nang perda yang selesai. Kelima Pak. 6 kita 5. 6. Oke, nanti tak kasih tambahan kamu. Kasih bonus nanti. 6. Jam 1 kan nganu lah, sakme lah. Menghormati lah kepanjangan. Mau istirahat ini. Ini kesimpulan Bro. Oh gitu sudah. Kesimpulan kita. Monggo silakan. Lanjut Pak. Saya Pak Fergus ini sudah ngantuk. Itu loh. Oke monggo silakan. Nah, lanjut. Ketika Bapak mengatakan bahwa semua itu ada hitung-hitungan secara rumus seperti ini, bagaimana ketika Pak Sudyo mengatakan saya malah belum baca Pak? Sudyo ngono. Iya. Tidak ngomong orang atau sekat dinaik no keputusan saya. Jadi penetapan ini kan terkadang Pak Sudyo tidak tahu, sehingga semuanya bola panas itu dilempar ke Pak Sudyo. Sementara ketika Pak Sudyo ini kita klarifikasi dan ditelepon oleh Pak Yanto, Pak Yanto bilang gini, oh, gimana Pak? Ya ini merah-merah begini. Begini loh Pak, Bapak, ini saya baru buat YouTube-nya Pak, nanti saya kirim. Tadi malam itu, Bapak mau membangun padi itu saya setuju. Perbaikan rumah sakit, perbaikan PDAM, kemudian rekonstruksi dana untuk infrastruktur daerah padi saya dukung. Yang dulu 40 miliar dari 363 miliar kurang lebih itu saya dukung. Tapi untuk pajak yang mencapai lebih dari 250% itu Bapak melanggar perda. Pak Yanto jawab begitu.
sama lagi membaca. Maka saya batalkan pernyataan Bapak dengan pernyataan Pak Sudiro. Oke, kita ini tidak banyak bicara, kembali ke laptop, minimal 20, maksimal 100, selesai. Terima kasih. Ini sebelumnya karena ini kan panjenengan datang ke sini, setidaknya saya juga pertama mengucapkan terima kasih. Ada ruang dialog di kita, ada beberapa masukan tetap akan kita sampaikan. Yang kedua, saya hanya menegaskan yang pertama, ini juga sekaligus tolong. Kalau ada ini, karena ini untuk mental kami di antara ini pejabat ini, kalau ada satu pun karena jabatan ini Pak Dewo sudah tegas, ada yang membayar silakan. Karena itu komentar beliau dari awal jabatan. Kita tidak berhasil. Bukan maksudnya, tapi kan mental korup biasanya rata-rata karena dia sudah keluar uang, bagaimana cara mengambil, bagaimana cara mengembalikan toh. Dan artinya saya ingin menegaskan Pak Dewo itu sudah mengklaim betul kalau ada sampai main jabatan silakan akan disikat semuanya. Itu ini kan menjelaskan sebagai teman-teman saya. Kalau ada ketemu orang, kok broker, sama katakan yang berikutnya, yang selanjutnya adalah ini. Nek Pak Bupati kan nggak mungkin besok teknis, makanya udah benar nek jenengan kesini. Karena kami yang teknis. Bedanya kalau pertanian, jangan silakan nanti ke pertanian hitung-hitungan pupuk itu gimana sih? Pak Bupati nggak mungkin pimpinan tuh apal teknis, makanya kenapa ada istilah top manager, middle manager, low manager, pelaksana. Nggak mungkin Pak Bupati persis semuanya teknis. Kasihan harus menghafal. Nah, makanya lebih pas itu dan jenengan. Ini pas ini dengan kesini karena kami yang teknis, hitung-hitungan seperti ini. Ngerti Pak? Kecuali nanti karena khusus saya mau ke Pak Bupati, Pak ini nggak Pak Bupati. Kan Pak Bupati langsung kebijaksanaan itu beliau. Tapi teknis operator kami sama seperti EPU ke jalan. Sing anu kan orang-orang juga, bukan nggak mungkin Pak Bupati yang mengikuti ini. Kecuali untuk hal-hal tertentu, misalnya gotong royong di dalam. Jadi untuk dibedakan antara level-level pembinaan Pak Bupati bawahnya itu beda urusan teknis sama kebijakan. Kalau Pak Bupati sudah kebijakan, nonton ya Mas? Clear nggih? Artinya terus gini, apa yang saya sampaikan tadi, maaf sudah bisa diterima. Artinya